Oke, ketemu lagi sama gua Dedi Yulfris. Kali ini gua meminta podcast atau mengundang dari kawan-kawan lawyer atau advokat. Perkenalkan diri dulu dong, perkenalkan diri. Yang dari sebelah kanan gua di ujung ada Ari Bintara. Ari Bintara ini managing partner di ABR Law Firm. Ya. Yang di tengah ada Denny Mulyawan, managing partner di tempat ini nih, kantor ini. Karena gue pinjem ruangan kantor Bang Denny Mulyawan. Nama kantornya adalah Mulyawan & Associate. Yang sebelah gue pakai baju biru ini ada Yayan Sumaryono, managing partner dari Sumar Law Firm. Nah, kali ini gue mau ngebahas mengenai advokat bodong. Sebab beberapa lama ini, bahkan sudah lama sih, oknum-oknum yang mengaku advokat ini ada. Baik, langsung saja saya akan menanyakan kepada Bang Ari Bintara dulu, bagaimana tanggapan Abang terhadap banyaknya oknum-oknum yang mengakui advokat. Silakan Bang. Ya, terima kasih Bung Dedi atas kesempatannya. Terima kasih juga buat rekan-rekan semuanya. Apabila diminta tanggapan saya sih terhadap adanya advokat bodong cenderung terakhir-terakhir ini ya. Di antara suatu kasus yang memang bermula dari sebuah advokat bodong atau bisa dikatakan yang mengaku sebagai advokat, tetapi tidak memiliki legalitas untuk disebut sebagai advokat. Karena sebagai advokat itu adalah orang yang memang sudah mengikuti pendidikan, ujian, dan telah disumpah untuk beracara, kan gitu ya. Bentar Bang, ikut pendidikan dan disumpah ini berarti dari S1-nya itu S1 fokus khusus hukum atau semuanya bisa gitu? Misalnya sarana ekonomi gitu kan. Karena kan Abang tadi berbicara ikut pendidikan dulu gitu kan, bisa disumpah gitu. Tentu kalau untuk latar belakang sebagai mengikuti pendidikan advokat, memang pertama harus latar belakang sarjana hukum dulu. Entah itu sarjana hukum syariah, entah itu sarjana hukum memang pada umumnya diberikan gelar oleh kampus-kampus fakultas hukum kan gitu. Itu menurut saya seperti itu ya. Yang kedua, dengan adanya diangkatnya kasus mengenai adanya advokat bodong, ini sangat menarik sekali. Kenapa sangat menarik? Karena itu pelajaran dan contoh buat masyarakat berhati-hati ketika memilih pengacara, advokat atau lawyer kan gitu ya. Karena begitu banyak sekali orang yang mengaku sebagai advokat. Seperti ibarat orang pakai baju bisa sama ya kan, pakai jas dia beli bisa langsung sama. Begitu juga dengan tutur kata, dia bisa mengaku, dia bisa mengikuti, karena itu bahasa-bahasa umum yang memang logis mudah dipahami oleh masyarakat kan gitu ya. Tetapi ketika sudah ada di litigasi, biasanya di pengadilan dibutuhkan perlu adanya berita acara, sumpah itu wajib, lalu ID card ya yang masih berlaku itu sangat wajib. Nah, kapan diketahuinya advokat yang dimaksud dengan bodong tadi itu di saat beracara. Seperti itu, saat beracara. Nah, terkait dengan kualitas meskipun ada orang yang memang enggak Bang, kita ngebahas terkait ini aja dulu. Nanti kan bisa dikembangkan mengenai kualitas. Maksud saya itu bagaimana pandangan Abang terhadap advokat bodong ini gitu kan. Apakah di satu sisinya merugikan Abang sendiri atau merugikan profesi advokat? Ya, baik. Terima kasih rekan Dani. Kalau bicara merugikan, tentu sangat merugikan sekali. Yang pertama merugikan dunia advokat ya. Kenapa sangat merugikan? Satu, tingkat kepercayaan masyarakat sudah berkurang, jelek kan gitu ya. Yang kedua ya kan, untuk memilih lawyer tadi itu, mereka juga takut mereka apakah itu benar-benar lawyer atau bukan kan gitu ya. Sehingga dengan adanya pengangkatan suatu kasus yang berawal dari orang yang mengaku, yaitu bisa disebutkan sebagai pemalsuan dokumen ataupun penipuan, itu sangat menarik sekali bagi saya. Oke. Kalau menurut Bang Denny gimana nih tanggapannya terhadap advokat bodong ini? Adakah di sisi lain merugikan? Sama pertanyaannya seperti Bang Ari tadi lah.
Kalau ada merugikannya di mana gitu kan? Bangga Bang. Iya. Kalau saya sih yang pasti secara langsung mungkin tidak dirugikan, tapi secara tidak langsung jelas secara globalnya ini merugikan harkat martabat seluruh advokat Indonesia. Yang paling merugikan justru si korban, karena di samping hak untuk mendapat keadilan dia sudah terenggut, terus misalnya ada kerugian material apalagi itu yang sangat jelas kerugian nampak. Tapi lagi-lagi dalam perspektif dunia advokat sih, dengan adanya fenomena advokat gadungan atau advokat bodong ini, ya kita merasa bahwa bisa saja stigmanya bahwa advokat itu ya tukang tipu gitu loh. Jangan sampai kita seperti itu. Jadi, emang seperti itu ya semuanya? Tidak. Ya, apa gimana? Kita kalau advokat gadungan berarti dari gadungannya saja sudah menipu orang. Gitu. Iya. Kalau yang lisensinya resmi seperti Bang Ari ini, ya enggak lah. Berarti seperti Bang Ari ini berdua ini nggak resmi lisensinya. Yang mana? Yang Bang Denny sama Yayan. Ya saya juga belum lihat sih ini kartu-kartu. Ada. Resmi. Saya sudah tidak meragukan rekan berdua ini. Ya. Nah, Bung Yayan, gimana nih Bung Yayan? Tanggapannya Bung Yayan? Ya Bang Dedi ya. Jawabannya sih hampir sama dengan yang dikatakan oleh rekan Ari Bintara sama rekan Denny juga, Bang. Cuma yang harus digarisbawahi, yang ditekankan lagi, kenapa ada advokat bodong ataupun advokat yang kata bilang tuh kardus ataupun apapun disatakannya ataupun gadungan, ini harus kita pertegaskan lagi dari organisasi advokat. Dalam undang-undang advokat itu sendiri tadi sudah muncul, Bang. Sudah ada pasalnya. Barang siapa yang mengaku-ngaku tindak sebagai mengaku advokat, bahkan dia bukan advokat ataupun pengacara, dapat dipidanakan. Tapi ini atau dihapuskan, Bang, oleh putusan MK. Yang inilah yang harus diperjuangkan lagi oleh teman-teman atau organisasi advokat. Mohon maaf, organisasi advokat saat ini menurut saya begitu banyak, Bang. Tapi tidak ada organisasi yang benar-benar menurut saya membela harkat martabat organisasi advokat gimananya. Harusnya diperjuangkan undang-undang itu, Bang. Yeah. Jangan sampai orang yang mohon maaf enggak kuliah hukum tiba-tiba dia dengan berbekalkan jas, dasi, bergaya dengan advokat, dia bikin kartu nama mengaku advokat, enak benar. Selain merugikan kita sebagai advokat, merugikan kliennya juga. Kedua lagi, orang dia sarjana hukum, bahkan dia mungkin S3 sebagai di bidang hukum, tapi dia tidak mengikuti apa yang diharuskan oleh undang-undang, Bang. Dia harus ikut pendidikan, dia harus magang, dan setelah itu dia ujian dan ada sumpah. Di dalam sumpah itu jelas, Bang. Nah, ntar dipotong dulu. Bisa nggak sih dikategorikan misalnya kan bahwa jelas tuh di undang-undang advokat itu bahwa advokat itu independen, artinya bukan TNI, Polri, ASN atau pejabat negara. Nah, bisa tidak sih dikategorikan bahwa ada beberapa ASN gitu, dia menerima kartu advokat, mempunyai lisensi advokat lah, bisa tidak dikategorikan itu advokat bodong gitu? Kalau saya kategorikan itu adalah advokat bodong dan dia ikut beracara loh. Nah, di sini, Bang. Kalau disebut advokat bodong, ya saya bilang tadi adalah dan bukan advokat bodong, ya kalau dia mikir esensi bodong, dia tidak ada. Tidak bodong. Tapi saya bilang di situ dia melanggar undang-undang itu sendiri, Bang. Berarti gagak batal dan sendiri cacat demi hukumnya. Lisensi itu sendiri adalah batal, Bang. Maksudnya tidak berlaku. Seperti ginilah, kita ada BPKB, ada STNK itu sebuah motor ataupun mobil, tapi BPKB STNK tidak bayar pajak selama 5 tahun. Apa dikategorikan di motor masih isi atau bodong? Saya bilang namanya isi. Ya surat-surat ada, tapi dia membayar pajak negara. Dia melanggar undang-undang itu sendiri. Menurut saya seperti itu. Berarti itu bisa dikategorikan bodong tidak? Kan gitu pertanyaannya. Nah, pertanyaannya apakah ASN gitu kan yang mempunyai lisensi advokat dan ikut beracara itu apakah bisa dikategorikan advokat atau bisa dikategorikan advokat bodong gitu? Saya di sini tidak bisa menyatakan dia advokat bodongnya, Bang. Tapi dia advokat yang tidak cakap menurut hukum dan undang-undang advokat itu sendiri. Atau ada kesalahan dari organisasi advokat tersebut. Nah, itu yang saya bilang dari tadi, Bang.
harusnya organisasi advokat apapun itu harus tegas melihat undang-undang. Jangan sampai organisasi advokatnya aja melanggar undang-undang bang. Yang tadi abang bilang ASN ataupun yang lainnya dikasih KTA, dia disumpah, dia bisa beracara. Jangan sampai ada orang umum nggak ikut PKP dan segala macam ngaku advokat, jadi disalahkan. Apakah bedanya di mana? Ya. Menurutnya sama aja bang. Nah coba nih Bang Denny, gimana tanggapan Bang Denny nih yang terkait itu ASN yang tiba-tiba mempunyai lisensi advokat. Ambil contoh dia tidak beracara, apakah itu bisa dikategorikan atau masuk advokat bodong? Karena kan jadi jelas tuh yang kita bahas kan, karena di undang-undang advokat itu advokat ini adalah independen gitu kan. Dalam arti independen ini bahwa dia bebas merdeka dan tidak terikat dengan ASN, Polri, TNI apa segala macam gitu. Nah, bisa tidak dikategorikan seperti itu advokat bodong tersebut? Karena ini dia memiliki lisensi resmi loh gitu. Gimana tuh? Ya sebetulnya kalau pada tatanan praktek kita menemukan kasus seperti itu ya tinggal dilaporkan saja ke Dewan Etik, karena sudah jelas di undang-undang bahwa pengecualian terhadap perangkap jabatan advokat itu kan notaris salah satunya, ASN, anggota dewan, Dewan Perwakilan Rakyat, TNI, Polri, itu sudah jelas diatur. Jadi tidak boleh rangkap dia. Andai pun ada seperti itu, ada ASN yang masih masih aktif mengaktifkan kartunya dan tidak melaporkan itu, ya tinggal dilaporkan saja, ya tinggal diproses saja, baik administrasi ataupun misalnya ya kalau misalnya ada unsur pidananya karena memang tidak diperbolehkan, ya jelas melanggar undang-undang. Tapi dia masih bisa nggak sih disumpah begitu? Taruhlah ASN pengen disumpah lah gitu jadi advokat, bisa nggak sih ASN aktif tapi tidak beracara gitu? Bisa tidak disumpah? Ya harusnya organisasi advokat lebih selektif. Selain kesadaran dari diri pribadi si ASN itu karena memang tidak diperbolehkan menurut undang-undang, ya organisasi advokat juga harus selektif saya pikir. Nah, tanggapan Bang Ari gimana tuh? Ya, terima kasih Bung Dedi ya. Apabila diberikan tanggapan mengenai seorang ASN ya yang telah memiliki izin sumpah ataupun berpraktek, kita dapat kupas kembali ke belakang sebelum diangkat ataupun sebelum salah satu persyaratan, yaitu sebuah pernyataan yang menyatakan bahwa dirinya bukanlah seorang TNI, ASN, Polri, TNI ataupun Polri kan gitu ya. Sehingga bermula dari situ perlu kesikapan dari organisasi lagi itu. Apakah dia betul-betul sebagai orang yang memang tidak terikat dengan 3 hal tadi itu, ataukah dia hanya memenuhi syarat saja? Nah, apabila dilihat dari advokat bodong atau tidak, menurut saya bodong. Kenapa? Karena itu diperoleh secara ilegal. Dia memperoleh produk izin tadi itu secara ilegal. Tidak sesuai undang-undang ya? Iya, tidak sesuai dengan undang-undang. Sehingga dengan demikian menurut saya itu bodong. Lalu kemudian ada hal orang yang memang merasa dirugikan dapat menyampaikan itu kepada organisasi ataupun melaporkannya. Nah, dengan organisasi supaya dicabut izinnya, gitu kan? Kan itu sangat tidak baik lah ya, bertentangan dengan hukum. Ya. Itu sih menurut saya. Menarik sih Pak terkait mengenai ASN, TNI, Polri atau pejabat negara. Betul ya. Yang tiba-tiba mempunyai lisensi advokat ini sangat menarik lah untuk dibahas. Makanya yang saya tanyakan itu adalah kategori bodong atau tidak, karena kan ada dua berbanding 1 nih pendapat nih gitu kan. Nah, menurut Bang Ari adalah tidak bodong. Nah, kita balik lagi Bang ke advokat bodong yang Bang Ari bilang tadi. Nah, menurut pandangan Abang sebagai penasehat hukum yang sudah beracara dari tahun 2014 Bang ya kalau tidak salah ya. 2000 berapa Bang? Oh, kalau diangkat menjadi lawyer ataupun advokat ini saya tahun 2012 ya. Tetapi memiliki izin untuk berpraktek di dalam pengadilan itu sekitar 2015. Iya. Berarti sudah banyak juga jam-jam terbangnya. Nah, bagaimana Abang bagaimana seorang penasihat hukum melihat perkara? Oke. Apabila saya lihat perkara yang memang terhadap objeknya orang-orang yang mengaku sebagai advokat ya, tapi tidak memiliki lisensi untuk disebut sebagai advokat, dan itu sudah diperkarakan. Menurut saya sangat baik sekali, sangat menarik.
Karena untuk menjaga martabat organisasi kita sendiri ya sebagai advokat kan gitu ya. Selain itu juga apa ya tadi itu kerugian ya. Kita membahas apa namanya tadi itu? Kerugian advokat. Ada nggak gitu? Kerugian advokat, kita kekurangan kepercayaan dari masyarakat. Tentu dengan sendirinya secara otomatis ada yang memang telah menjadi korban lah, kita anggap korban karena memang korban penipuan ya kan gitu, ataupun pemalsuan surat oleh orang yang mengaku sebagai advokat tadi itu. Supaya meningkatkan kepercayaan masyarakat, perlu memang orang-orang yang mengaku itu harus dijerat hukum. Menurut saya harus dijerat hukum gitu ya, untuk meningkatkan kepercayaan. Seperti saya bilang, kalau untuk orang yang memang sebagai mengaku saja, melihat dari tampilan, dari segi bicara, karena bicara yang logis dimudah dipahami masyarakat, itu memang masyarakat mudah percaya, gitu kan. Tetapi ketika diketahuin kapan diketahuinya memang agak sulit ya. Diketahuinya ketika memang sudah dilitigasi biasanya seperti Tapi itu. kan Bang, sorry saya potong Bang. Tapi kan terkadang masyarakat awam yang mencari pengacara, terkadang banyak masyarakat awam ini tertipu akan penampilan karena orang menilai pengacara itu atau melihat pengacara itu pasti pertama dari stylenya, Ya, rapi betul. atau tidak. Ya, Nah, jadi sangat gampang nih orang, oh iya bener dia pengacara nih gitu kan, Ya. tanpa gua harus meminta, lihat dong lisensi lu dari mana gitu. Iya, betul. Nah, bagaimana itu, Bang? Itu memang harus berhati-hati ya. Masyarakat berhati-hati ketika memilih pengacara. Sangat mudah memang menemui orang yang seperti itu. Bahkan banyak yang tidak kita ketahui juga. Untuk itu kita perlu melihat backgroundnya, kantornya, ya kan, histori perkara-perkaranya, kan gitu ya. Karena ini terhadap ketika seseorang ataupun masyarakat meminta bantuan ataupun jasa dari lawyer, mereka pengen perkaranya selesai dong, ya kan, dengan baik kan gitu ya. Nah, tentu dengan demikian berhati-hati juga mencari apakah itu memang lawyer ataupun bukan gitu ya. Berhati-hati juga, jangan ketika memang ucapannya manis, stylenya bagus gitu kan, dengan bayaran yang sangat murah, ya kan. Tapi itu tidak menjamin perkara masyarakat yang akan ditangani itu selesai dengan baik. Nah, oleh karenanya berhati-hati, carilah pengacara yang jelas, ya kan, yang jelas kantornya, timnya, kan begitu ya. Meskipun bayarnya memang agak mahal, tetapi dengan keprofesionalan tadi itu perlu semua memang ada harga, ada kualitas. Ya. Itu Oke. menurut saya. Bang Denny, seorang hakim menetapkan status pengacara advokat bodong ini atau pengacara bodong ini sebagai tersangka karena dia tidak bisa menunjukkan lisensinya. Ya sebetulnya kalau sudah masuk pengadilan berarti kan statusnya sudah terdakwa dan kemungkinan kan akan divonis, kalau jaksa penuntut umum bisa membuktikan perbuatan pidananya, ya berarti kan ada vonis pidana. Tapi prinsipnya walaupun tadi sempat disinggung dicabutnya ancaman pidana di undang-undang advokat bagi orang-orang yang mengaku-ngaku advokat kan sudah dicabut memang betul. Tapi perlu kita jangan kesampingkan juga eksistensi daripada pengaturan di kitab undang-undang hukum pidananya, bahwa memang ketika ada orang-orang yang mengaku dengan memakai martabat palsu untuk mengambil barang sesuatu atau menguntungkan dirinya sendiri, kan itu bisa dijerat pasal penipuan. Jadi dengan pasal penipuan saja memang kalau ketika ada orang yang mengaku advokat padahal dia bukan advokat, dia bisa dijerat pidana, saya pikir seperti itu. Tapi kenapa saya perlu meluruskan juga nih biar diketahui oleh masyarakat umum, kenapa di undang-undang advokat itu dicabut oleh putusan 006 di Mahkamah Konstitusi. Karena memang kita juga tidak boleh menafikan terhadap adanya lembaga-lembaga bantuan hukum yang notabene itu kan diisi oleh beberapa orang yang non sarjana hukum, non pengacara dan lain sebagainya, dan tapi mereka secara hukum dilindungi untuk memberikan pendampingan hukum. Contohnya misalnya mahasiswa, dosen, kan mereka bukan sama sekali bukan advokat, tapi di undang-undang itu memang mengatur dan diperbolehkan untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat.
Walaupun sepanjang memang tidak mengaku-ngaku sebagai advokat, kalau menjalankannya sih silakan saja. Berarti hanya tahap sebatas non litigasi saja berarti. Bahkan litigasi juga dibolehkan. Oh, litigasi juga bagi dosen, dibolehkan. mahasiswa, iya. Emang kalau untuk mahasiswa diperbolehkan untuk menjalankan litigasi? Sejauh ini sih yang saya pahami itu dibolehkan karena justru perguruan tinggi diharuskan khususnya yang mempunyai fakultas hukum. Ya, bukan sorry saya potong. Hukumnya. Kalau setahu saya bukankah yang diperbolehkan untuk bersidang itu adalah dosen memang boleh gitu kan, tetapi mahasiswa emang diperbolehkan gitu untuk beracara di persidangan. Ya, mungkin perlu kita luruskan lagi, tapi kalau tidak salah ini waktu itu sepanjang dia memang masuk dalam struktur LBH itu dan tercatat sebagai mahasiswa fakultas hukum, dosen maupun mahasiswa bisa gitu. Terkecuali memang untuk beracara hanya non litigasi. Kalau non litigasi oke. Non litigasi memang iya jelas. Tapi untuk litigasi setahu saya memang dulu itu diperbolehkan, tapi nggak tahu mungkin kalau misalnya hari ini ada pembatasan, termasuk kalau misalnya di kepolisian juga kan di bidang hukumnya itu kan bisa itu jelas Bitkum, bagian Bitkum itu jelas pengacara, itu jelas dan bisa pakai toga layaknya pengacara jelas, kan, dan itu karena diatur di peraturan Kapolri-nya. Karena di kejaksaan pun ada gitu kan, pengacara negara di kepolisian ada Bitkum ada. Nah, sekarang saya juga baru dengar nih gitu kan, kalau mahasiswa itu bisa beracara di persidangan gitu. Gimana tanggapan Bung Yayan nih terkait dari Bang Denny ini? Ya, Bang Dedi. Yang disampaikan Bang Denny ini sebenarnya terkait dengan peraturan Menteri tentang bantuan hukum dan lagi masuk tentang kalau saya itu tentang paralegal, Pak. Di paralegal ini sebenarnya lagi dipermasalahkan juga, karena dari paralegal itu sendiri nggak menyebutkan dia mahasiswa atau apa, tapi syaratnya adalah usianya lebih dari 18 tahun, dia memiliki pemahaman tentang hukum, dan dia terlibat ataupun di bawah naungan lembaga bantuan hukum, dan dia diperbolehkan untuk. Nah, inilah yang sedang kemarin tuh dipermasalahkan ke MA Judicial Review, apanya adalah peraturan Menteri Hukumnya itu. Nah, baik lagi, Bang. Kalau dari kami sendiri ada saudara advokat, sebenarnya orang yang tidak memiliki lisensi atau berita acara sumpah advokat dan kartu advokat yang sesuai dengan organisasi advokat harusnya konsisten. Oke, Mahkamah Agungnya tidak diterima. Kenapa? Ini kejadian waktu sebelumnya juga, Bang. Tahun-tahun sebelumnya rame lah. Ada suatu wadah organisasi advokat yang udah diangkat, udah ikut pendidikan segala macam, tapi ada tanda kutip mereka tidak bisa menunjukkan berita acara sumpah oleh pengadilan negeri, ditolak, Bang, untuk beracara oleh majelis hakim. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana orang yang dibilang tadi adalah dosen, dia dibilang di bawah LBH dan segala macam bisa beracara. Berarti tidak adil dengan para advokat yang zaman dulu yang belum disumpah itu. Sama aja dong bentuknya. Bahkan mereka ada ikut pendidikan, bahkan sudah diangkat, Bang, oleh organisasi tersebut. Tapi karena tidak bisa menunjukkan berita acara sumpah oleh pengadilan tinggi. Nah, ketika mau sidang kita diperiksa, dicek, bas yang disebutnya itu adalah tidak bisa menunjukkan, bahkan dia punya KTA tapi tidak bisa menunjukkan bas, tetap diusir, Bang. Berarti itu termasuk kategori advokat bodong begitu katanya. Ya, kita bukan masalah bodohnya kalau itu menurut saya, Bang. Tapi yang kita tegaskan di sini Abang pertanyakan tadi adalah bagaimana dengan orang yang Bitkum yang lainnya oke lah beracara gitu. Hal itu sama aja nantinya. Harusnya majelis hakim tuh menolak juga. Dia bilang Abang bilang tadi bisa dikatakan iya, karena dia tidak bisa memenuhi atau belum memenuhi suatu persyaratan itu, Bang. Harusnya konsisten kan? Harusnya konsisten gitu. Ya. Nah, walaupun dia mau dibilang tadi apapun itu, tapi ketika tidak ada bas, dulu aja kita pengacara udah diangkat, udah segala macamnya tapi tidak menunjukkan bas, kita ditolak beracara. Tapi kenapa bidang yang lain diperbolehkan? Hal itu kan kami bilang ya, memang di dalam dunia pengacara ini permasalahannya sih itu aja sih ya gitu kan, itu aja. Aturan yang tumpang tindih, makanya butuh ketegasan pemerintah
menegaskan ini aturan yang mana yang harus dipakai gitu kan. Jangan setelah ada undang-undang nongol lagi yang namanya peraturan yang lain gitu kan. Nongol lagi yang namanya perma, nongol lagi yang namanya putusan Permenkumham atau nongol lagi putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, makanya timbullah atau bisalah dimanfaatkan oleh orang-orang ya Bang ya, dimanfaatkan oleh orang-orang yang memang ingin mendapatkan profit di situ gitu kan. Udahlah gitu kan, mumpung sebenarnya kalau kata saya nih Bang, dunia advokat ini diacak-acak gitu kan. Haji mumpung nih buat orang-orang yang memang belum dapat lisensi pengacara untuk memanfaatkan situasi advokat yang lagi diacak-acak ini gitu. Gitu Bang. Saya sedikit tanggapi Bang Iya, sok. terkait hal tadi. Memang fenomena ketika dibolehkannya dosen dan mahasiswa itu beracara itu kan pasca terbitnya Undang-Undang 16 2011 tentang bantuan hukum, walaupun sekarang memang di Permenkumham yang membolehkan paralegal itu memang dipermasalahkan dan sudah dicabut, sudah tidak berlaku. Artinya gini, maksudnya betul tadi ya, memang ada tumpang tindih peraturan, tapi sepanjang memang dia tidak mengaku-ngaku sebagai advokat ya bisa saja. Nah, kenapa memang hal itu terjadi? Dosen bisa, misalnya mahasiswa bisa, karena waktu itu memang tenaga personil advokat khususnya di daerah Bang masih kurang lah secara kuantitas. Nah, idealnya kan memang satu kecamatan itu satu advokat. Nah, dengan di 2020 ini kan dengan 2011 itu sudah berbeda. Saya pikir kalaupun memang peraturan itu dicabut ya ini sudah mumpuni. Jadi setiap lembaga bantuan hukum baik di perguruan tinggi maupun di perkumpulan profesi ya silakan saya, sepanjang memang itu harus ada advokatnya yang bisa litigasi di pengadilan. Nah, maksud saya konteksnya justru saya tidak berbicara litigasinya sih waktu itu tadi itu. Tapi berbicara di tatanan praktek pelayanan bantuan hukumnya. Non litigasi non-litigasinya. Memang kalau itu sih, kalau sekarang kasus yang dosen bisa beracara dan lain sebagainya sudah hampir dipastikan tidak ada. Saya tadi itu flashback ke pasca lahirnya Undang-Undang Bantuan Hukum itu. Karena memang betul paralegal dibolehkannya paralegal untuk beracara di pengadilan sudah dicabut memang dan sudah diperbolehkan, dan itu sempat kita permasalahkan. Nah, buat Bang Ari nih, kasih dong Bang tips atau trik untuk memilih advokat yang memang benar-benar yang benar-benar berkompeten atau yang memang benar-benar ada lisensi, agar masyarakat di Kota Serang khususnya dan umumnya warga Indonesia tidak tertipu oleh oknum-oknum yang mengaku advokat. Karena benar kata abang-abang tadi, di satu sisi advokat dirugikan karena berkurangnya citra baik advokat. Yang kedua, masyarakat yang mencari bantuan hukum pun atau yang mencari keadilan pun merasa kecewa gitu. Sudah jatuh tertimpa tangga lagi gitu ya kan. Sakit dong. Kasih dong Bang. Coba Bang. Ya, oke, baik. Ada beberapa memang cara memperoleh agar tidak tertipu ya terhadap penampilan ataupun dari bicara orang-orang yang emang belum jelas apakah dia benar-benar advokat atau bukan kan gitu ya. Apakah memang dia dapat benar-benar menyelesaikan persoalan yang kita miliki atau tidak kan gitu ya. Tentu dengan cara salah satunya coba mencari informasi-informasi baik itu di internet ataupun ke teman-teman, banyak bertanya kan gitu ya. Yang kedua, setelah mengenal terhadap lawyer, datang ke kantornya, silaturahmi kan gitu ya, berkenal kepada teman-temannya, rekannya kan gitu ya. Lalu melihat kepada juga berapa keberhasilannya kan gitu ya, tingkat keberhasilan dia kan, tapi itu juga perlu kan gitu ya, sehingga tidak melihat dari berapa orang mau bayar kan gitu ya, berapa orang mau gampang menjanjikan kan gitu. Karena orang banyak tergiur itu biasanya mereka menjanjikan, sementara di undang-undang sendiri pun itu dilarang untuk menjanjikan keberhasilan kepada klien kan gitu ya. Nah itu ya emang dalam kata orang yang berkata manis itu hati-hati nih kan gitu kan, berkata manis dulu sementara kerjanya belum kelihatan gitu kan, sehingga berhati-hati saja, datang ke kantornya, lihat backgroundnya, lihat historinya gitu kan,
Nah, sementara nanti mengenai honornya gitu kan, itu tidak perlu dibahas gitu ya. Kenapa? Jangan masyarakat takut terhadap pengacara dengan biaya. Mendengar nama pengacara mereka takut. Wah, mahal nih gitu ya. Nah, jangan dulu kan gitu ya. Karena tidak semua biaya itu dapat dikategorikan mahal gitu kan, dibandingkan dengan hak-hak kita yang dirampas orang lain atau hak-hak kita secara di lingkungan sosial itu lebih mahal lagi daripada kos yang akan kita keluarkan gitu kan. Oleh karena jangan takutlah ketika mendengar akan biaya mahal, ketika mendengar pengacara kan gitu ya. Datang saja, temuin, sepakatin berapa nilai yang akan memang disepakatin nanti kan gitu ya. Karena pengacara pun tidak akan bisa memaksakan nilai berapa yang akan mereka minta, 1 miliar, 2 miliar. Jika si klien tidak mampu ya tidak akan terjadi gitu kan. Tentu ada kesepakatan lagi tadi itu. Nah, kalau Bang Itu Denny menurut gimana nih saya. Bang? Tips dan triknya Bang? Tips mencari advokat yang resmi ya? Ya. Ya, sebetulnya mudah saja sih, dengan apalagi dengan era digital seperti ini kan kita bisa tracking di medsos misalnya. Tapi yang lebih sederhana justru ya kita tinggal lihat track recordnya saja. Masa iya sih orang mau ngasih minta bantuan, sedangkan misalnya di sisi lain dia ragu ini advokat bukan, ya harusnya dia yakin dulu. Nah, untuk mencapai keyakinan dia itu, ya harusnya dong masyarakat itu mencari tahu ini benar nggak advokat, benar nggak gitu. Kalau yang paling sederhananya justru ya minta diperlihatkan saja lisensinya, keabsahan dia sebagai advokat, atau misalnya berkas perkara yang sudah dia tangani, atau sederhananya company profile kantor dia lah, gitu loh. Nih Bu Yayan, kasih dong. Bagaimana, sama sih pertanyaannya tadi, Yan. Bagaimana tips dan trik untuk memilih advokat, sama sih? Gimana? Oke Bang, tadi kurang lebih sudah disampaikan oleh rekan Ari dan rekan Denny ini ya, tadi dengan tracking dan segala macamnya. Ada tambahan lagi Bang, yang saya bilang tadi, semua advokat kan punya lisensi ya. Kalau emang gak usah segan-segan tanyakan, Bang, bener abang advokat? Kalau mau belum kenal silakan, Bang, boleh lihat misalkan KTA-nya, atau Bang boleh lihat berita acara sumpahnya, ya apa tunjukin aja. Nah, tunjukin gitu kan. Ya kalau emang satu. Yang kedua lagi Bang, yang paling penting adalah satu, seorang advokat itu dia paham dengan kode etiknya Bang. Semua profesi paham dengan kode etik yang tadi. Dia tidak boleh menjanjikan kemenangan dan segala macam. Orang kok advokat yang baik dan benar, dia akan paham dengan kode etiknya. Mengacara gimana? Ya Bu, saya akan paham dengan kode etiknya, dia tidak melanggar kode etik. Tapi kalau dengan advokat yang melanggar kode etiknya dia aja dilanggar, bagaimana dengan nasib kliennya gitu Pak. Nah, seperti itulah. Jadi pilihlah advokat yang salah satu yang tadi bilang paham dan tahu dan menepati kode etiknya aja. Ya. Itu udah bagus menurut saya. Ya, berbicara honor, saya sepakat sih sebenarnya sama Bang Ari, karena memang di dunia advokat ini, mohon maaf abang-abang bertiga dan mohon maaf juga pengacara-pengacara seluruh di Indonesia, dengan kata kasar bahwa memang banyak sekarang advokat-advokat itu menjadi pelacur profesi gitu kan, dengan honor yang murah, menjanjikan bakal menang apa segala macam. Ya tadi itulah gitu ya kan, tadi itu kejadiannya bahwa dengan honor murah terus menjanjikan bakal menang, ya ketika sebenarnya trust itu yang dijaga gitu ya, trust yang dijaga. Makanya ketika memang mengeluarkan honor atau cost yang lebih besar dari klien, mungkin atau bukan mungkin juga sih Bang ya, pasti pengacara pun akan maksimal gitu ya kan, maksimal untuk memperjuangkan klien tersebut ya. Kayaknya abang mau menanggapi nih, silakan Bang. Ngoper, tapi terlanjur ditunjuk Bang Denny, ya saya singgung sedikit terkait honorarium pengacara. Memang kita tidak diatur ya, mau berapapun ya, sepanjang itu misalnya kesepakatan ya boleh-boleh saja. Tapi prinsipnya gini, kenapa honorarium kita ini itu mahal? Karena resikonya tinggi Bang. Bahkan bisa nyawa loh kita pertaruhkan dalam penanganan suatu perkara itu. Jadi kadang memang kita juga merasa aneh ya Bang ya, kalau misalnya ada suatu perkara seorang pengacara itu bisa memberi harga murah gitu loh. Padahal
kita tahu sendiri Bang, apalagi kalau misalnya sampai pengadilan kan itu biaya kosnya itu tinggi sekali. Terkecuali memang ada pengecualiannya, memang ada subsidi bagi orang-orang yang ya punten yang tidak mampu, memang negara sudah memfasilitasi itu dengan mensubsidi misalnya lembaga bantuan hukum. Nah, tapi memang dalam beberapa kasus memang ada disorientasi LBH juga. Mereka selalu berkutat misalnya di pengadilan, padahal kasus-kasus masyarakat sebetulnya bukan itu saja. Gitu loh, yang bukan hanya yang sudah dilimpahkan ke kejaksaan dan disidangkan di pengadilan, tapi justru kasus-kasus masyarakat itu. Sorry Bang, itu lembaga bantuan hukum yang maksudnya yang diberikan anggaran dari negara Ya, gitu. betul. Berarti yang sudah terakreditasi. Yang sudah terakreditasi. Ingat tuh buat warga yang yang kurang mampu lah, atau di undang-undangnya, undang-undang bantuan hukumnya dikategorikan miskin. Maaf, bukan berbicara ini. Tapi di undang-undang bantuan hukum memang ada kata-kata miskin gitu. Bukan saya ini, silakan lagi buka. Nah, memang diatur seperti itu ke LBH ya Bang LBH, ya. Nah, itulah gunanya LBH gitu. Tidak boleh menerima honor ya. Ya, iya, dan bahkan kalau misalnya mereka meminta bayaran, kalau di lembaga bantuan hukum itu kan ada sanksi pidananya kalau tidak salah di undang-undang bantuan hukum itu. Jadi tidak boleh kalau misalnya memang disorientasi namanya, ya harusnya dia di law firm aja atau di law office, jangan di LBH, karena LBH itu kan lembaga bantuan hukum non profit. Ya. Oke Bang, pengen denger dong dari Yayan closing statementnya nih, closing statement terkait advokat bodong yang memang selalu menggerahkan lah di dunia advokat ini gitu kan. Ya, seperti apa nih closing statementnya terhadap oknum-oknum advokat yang mengaku advokat? Begini aja Pak, kalau dari saya untuk lengkapin advokat bodong saat ini adalah para teman-teman yang mengaku-ngaku sebagai advokat tapi bukan advokat, segera tobat. Betul. Kenapa saya bilangnya tobat? Dikarenakan apa yang teman-teman lakukan itu udah merupakan kejahatan. Jangan sampai teman-teman kena batunya, menyesal dan menangis. Keluarga teman-teman juga menangis. Jadi harapannya untuk masalah warga ataupun orang yang mencari keadilan, saya bilang tadi, jangan ragu, pertanyakan dia ada lisensinya, KTA ataupun bahasa sumpah, kantornya di mana searchingnya. Jangan sampai mau ditipu. Seperti itu Bang. Jadi untuk pelakunya segera tobat gitu. Karena kami pun dari tim advokat kalau menemukan orang itu di jalan ataupun di pengadilan itu jujur Bang. Nah, kita akan bawa dia gitu di secara hukum. Kenapa? Udah diperbanyak Bang. Enggak diributin dulu. Nah, kalau seperti itu ya mungkin ada teman-teman yang emosi lain cerita Bang. Tapi harapannya segera tobat. Itu aja. Nah, statement dari Bang Ari deh, Bang Ari. Closing statement Bang, gimana tuh Bang mengenai advokat bodong? Ya, mengenai advokat bodong memang sudah diatur tentang pemalsuan dan juga penipuan ya kan gitu ya. Oleh karenanya orang-orang yang bukan advokat jangan coba-coba mengaku sebagai advokat ya kan gitu ya. Tetapi kalau hanya sekedar memberi jasa bantuan hukum, tentu haruslah bernaung dulu di lembaga bantuan hukum, karena sudah ada aturan yang memang terpisah ya dengan advokat gitu sama undang-undangnya kan gitu ya. Oleh karenanya ya jangan coba-coba mengaku sebagai advokat kalau bukan advokat kan gitu ya. Tapi abang bertiga ini resmi ya? Oh kita resmi ya, kita resmi dan kita juga tidak menjadi pelacur ya kan gitu ya. Karena menurut saya ada juga memang yang memang sudah menjadi advokat tapi dianggap terkadang seolah-olah menjadi pelacur profesi advokat. Yaitu tadi itu mereka menjanjikan lalu dengan memberikan jasa yang memang sangat murah kan gitu ya seperti itu. Dan jadi itu, intinya apa nih Bang closing statementnya nih Bang terhadap advokat bodong? Advokat bodong apa ya? Apa disuruh segera bertobat juga? Harus dipidana lah kalau memang ada itu. Harus dipidana, harus kita laporkan. Oke. Bang Denny gimana Bang closing statement nih Bang? Ya, harapan saya sih kepada masyarakat kalau menemukan advokat gadungan yang mengaku-ngaku advokat padahal dia bukan, ya silakan dilaporkan saja lah biar diproses, karena di sisi lain pasti ini akan merugikan, walaupun Anda sendiri tidak dirugikan, pasti ada yang dirugikan masyarakat lainnya.
khususnya bagi kami pun kalau kami menemukan itu akan kami proses juga, akan kami laporkan terkait pemalsuan lah ataupun penipuan gitu. Karena memang seyogyanya ya profesi kami ini Bang profesi terhormat gitu loh, Officium Nobile, dan ini kami dilindungi undang-undang seperti itu. Jadi saran saya ya sebelum masyarakat ataupun warga ingin memberikan kuasa kepada pengacara, saran saya diteliti dulu kompetensinya dan lisensinya seperti itu Bang. Ya, oke. Jadi intinya pembicaraan yang hari ini adalah pertama untuk advokat bodong itu, kalau menurut Bung Yayan segera bertobat, menurut Bang Ari segera dipidanakan, menurut Bang Denny pun kalau ketemu juga dipidanakan saja gitu kan, atau warga yang masyarakat yang sedang mencari keadilan ternyata ditipu oleh advokat bodong, silakan melaporkan ke pihak yang berwajib. Nah, yang kedua adalah tips dan trik untuk mencari advokat yang berlisensi. Pertama ada surat menyuratnya ya, lisensinya. Yang kedua itu memiliki kantor. Yang ketiga jam terbang ya Bang ya. Jam terbang lah paling inti, jam terbangnya seperti apa. Dan yang terakhir adalah terkait honor. Honor artinya menentukan kualitas, kuantitas menentukan kualitas. Ya gak? Nah, terima kasih buat Bang Ari Bintara, Bang Denny Mulyawan, Bung Yayan Sumaryono. Semoga sukses love-nya dan karirnya juga. Sekian, terima kasih. Dan terima kasih juga nih buat kantornya nih Bang Denny nih, untuk hari ini nih, karena sudah dipinjamkan untuk menjadikan podcast, jadi studio podcast ya lah gitu. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.